Hai hai hai, balik lagi sama aku Mary. Di video kali ini aku mau skincarean pagi aja. Dan kebetulan mungkin video ini bakal relate, bakal berguna buat kalian yang lagi pengen ngilangin bekas jerawat. Karena itu concern aku sekarang. Sedikit cerita, jadi aku kemarin tuh abis breakout. Sedih banget, aku abis breakout. Muka aku jadi kayak apa ya, banyak muncul komedo-komedo gitu. Terus karena tangan aku gatel, pengen mencet-mencetin. Jadinya ya udah pencet-pencetin, jadi jerawat. Terus ya beginilah akhirnya jadinya banyak bekas jerawat kayak di bagian pipi, bagian dagu. Ini tuh lagi banyak banget bekas jerawat. Udah membaik sih karena kemarin karena aku sudah lelah dan menghadapi breakout itu, jadi aku memutuskan untuk ke beauty clinic untuk facial treatment. Jadi buat ngangkat semua komedo-komedonya, ngatasin jerawatnya. Terus setelah itu diimbangi juga dengan skincare yang mendukung, dan akhirnya ya sudah mendingan. Jadi kemarin tuh aku breakout gara-gara aku pakai produknya si First Lab. First Lab nih lumayan nge-hype ya, kayaknya setahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Dan aku baru nyoba sekarang gitu, dan melihat reviewnya sih banyak yang bilang bagus, banyak yang bilang cocok gitu kan. Yang probiotic cream moisturizernya loh. Aku pakai dia malam doang, pagi aku pakai skincare aku seperti biasanya, dan ya ternyata tidak cocok gitu kan. Mungkin kalau aku ngerasanya karena dia tuh tipikal moisturizer yang berat gitu loh. Jadi kalau dipakai tuh beneran kayak ada layernya gitu. Jadi nggak yang langsung nyerap ke kulit gitu tuh enggak. Jadi kayak ketika dipakai dia emang tipikal yang berat, walaupun aku pakainya tipis tapi kayak tetap berasa ada kayak ada lapisan di atas kulitku gitu loh. Mungkin aku menebaknya karena karakter dia yang seperti itu, jadi bikin nggak cocok di kulit aku sih. Aku nggak tahu bahan apa yang nggak cocok di sini dengan kulitku, tapi kurasa kan dengan karakter moisturizer dia yang lumayan berat, ini emang nggak cocok di kulit aku. Emang tipikal kulitku tuh nggak bisa pakai skincare yang tipikalnya tebal, yang berat, yang basah gitu tuh emang nggak bisa kulitku tuh. Tapi oke, anyway, langsung aja. Aku udah cuci muka. Aku seperti biasa masih pakai Forever and Always Senka. Kayaknya gue nggak bakal ganti deh dari facial wash ini, karena kayak aku ngerasa facial wash ini tuh udah cocok banget, dan aku udah pakai lebih dari 2 tahun atau 3 tahun mungkin. Aku udah pakai selama itu dan nggak pernah gonta-ganti juga. Mungkin beberapa kali diselingi sama facial wash yang lain, tapi aku tetap balik lagi ke dia gitu, karena emang beneran aku suka banget sama Senka. Selain dia harganya affordable, gampang dibeli di mana aja. Maksudnya sekarang dia di toko manapun, di kayak mungkin di Transmart, di Carrefour, dimanapun kayaknya ada deh sekarang. Di Indomaret, di Alfamart pun ada gitu kan. Jadi kayak gampang banget dicarinya. Terus udah cocok juga, dan di e-commerce pun juga banyak gitu kan. Jadi kayak gimana ya, mau beralih dari dia tuh juga agak susah sih kalau aku. Terus juga dipakainya dia enak banget. Yang aku senang dari Senka ini adalah ketika dipakai dia busanya kan memang banyak banget. Tapi walaupun busanya banyak, tapi dia tuh nggak bikin kulitku kering yang sampai ketarik gitu loh. Jadi nyaman banget dipakainya, dan karena busanya banyak aku ngerasa lebih lebih mantep aja gitu loh. Kalau kulitku tuh emang bener-bener bersih setelah pakai si Senka ini gitu loh. Dan nggak tahu, kayak aku nggak bisa beralih ke yang lain deh. Karena aku udah beberapa kali coba yang lain juga, dan karena aku terbiasa sama Senka yang busanya melimpah, terus dipakainya enak, gak kering, gak bikin ketarik. Begitu pakai facial wash lain yang busanya sedikit, yang mungkin bentuknya kayak jelly gitu, aku jadi kayak enggak, aku lebih terbiasa sama Senka. Kayaknya aku balik lagi ke Senka aja deh gitu. Jadi aku pakai Senka terus gitu. Setelah pakai facial wash, aku pakai toner of course. Dan BTW aku udah beberapa tahun ini juga kalau abis cuci muka, aku nggak pernah ngeringin pakai anduk lagi. Jadi ketika abis cuci muka, mukanya basah gitu, aku biasanya ngelap pakai tisu. Jadi 1 lembar tisu gitu aku tempelin ke muka. That's it. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau anduk itu kan kita pakai tiap hari ya untuk mandi, dan itu nggak cuma ngelap bagian tertentu aja, tapi seluruh badan kita lap pakai anduk gitu. Dan aku ngerasa kayak kurang bersih aja gitu sih kalau itu dipakai buat ngelap muka gitu. Jadi aku lebih prefer untuk pakai tisu buat ngeringin muka aku. Nah, setelah facial wash aku pakai toner. Ini tonernya dari Skintific yang 4D Hyaluronic Acid Barrier Essence Toner. Ini aku nggak nyangka ini bakal awet sampai 3 bulanan, karena ini cuma 100 ml. Aku biasanya kalau pakai toner yang 100 ml itu paling 2 bulan udah habis gitu loh. Cuman ini aku beli pertengahan bulan Juni, sampai sekarang sudah
udah September, dia masih ada sepertiga botol. Dan ini masih bisa banget dipakai sebulan kayaknya deh. Dan dia awet banget sampai 3 bulan ini belum habis-habis gitu kan. Kayaknya mungkin karena dia teksturnya kan agak kental ya. Jadi kayak dipakai sedikit aja tuh udah bisa buat satu muka gitu. Dan aku kalau pakai juga kayak cuman cerut dah gitu doang, dan itu udah pas buat satu muka, udah cukup buat satu muka, jadi kayak awet banget ya kamu. Dan aku seneng banget pakai ini karena dia tuh lumayan melembabkan. Jadi kalau misalnya habis cuci muka, jadi gini, kulit aku tuh kan emang basically normal to dry, jadi walaupun habis cuci muka, walaupun pakai Senka tuh nggak ngasih efek kering yang ketarik, tapi ya karena basicnya kulit aku emang rada kering, jadi tetap aja kering gitu kulit aku. Nah begitu pakai si Skintific tuh kayak dikasih minum gitu loh, jadi kulitnya kayak hidup lagi, kayak balik seger lagi gitu. Jadi aku seneng sih pakai dia kayak karena kulitku jadi kayak bener-bener dikasih minum gitu, jadi kayak apa ya, jadi plumpy gitu-gitu sih. Dan dia juga harganya lumayan terjangkau kan, seingat aku kayak cuma 100.000 untuk 100 ml, dan dia bisa dipakai 3 bulan. Menurutku ini sangat-sangat worth it dan worth the hype juga, dan kayaknya aku bakal repurchase dia lagi sih. Nah setelah pakai toner, aku pakai serum. Jadi karena sekarang ini aku lagi concern buat ngilangin bekas jerawat, otomatis yang menjadi teman baikku adalah niacinamide. Ini niacinamide-nya dari Something yang 5% niacinamide barrier serum. Udah lumayan abis banget ya, makanya sampai nggak bisa diambil dari pipetnya, jadi harus dituang langsung ke tangan karena saking udah dikit banget ini isinya. Dan ini udah jadi teman baikku beberapa tahun terakhir karena di aku ini sangat ampuh buat ngilangin bekas jerawat. Apalagi kalau misalnya di skincare malam itu di combine sama si retinol. Udahlah, ini pokoknya ini cintaku banget nih berdua. Kombinasi dua ini tuh bener-bener sangat-sangat luar biasa buat aku. Karena kayak gimana ya, bener-bener ngasih efeknya tuh kayak instan banget, beneran seinstan itu. Dalam artian aku dulunya nggak tahu kalau misalnya skincare itu, beberapa bahan skincare itu bisa digabung, di layer atau dibikin koktail atau segala macem. Cuman aku waktu itu pernah ngebaca kan, tiba-tiba ngebaca kayak niacinamide tuh bolehnya digabung sama apa sih? Oh ternyata dia bagus sama retinol. Terus waktu itu aku coba ini, kombinasi dua ini. Aku udah coba dari setahun yang lalu kayaknya. Dan begitu aku coba, efeknya tuh bener-bener wow. Karena ketika aku pakai ini malam, besok paginya tuh muka aku cerah banget. Bahkan saking cerahnya mungkin bisa rada belang sama tangan. Karena beneran seampuh itu. Dan kalau misalnya lagi ada beruntusan, karena emang kulit aku gampang banget beruntusan, ketika beruntusan tuh dikasih kombinasi dua ini, nggak tahu kenapa besokannya tuh kayak langsung kempes aja gitu. Mungkin kayaknya efek dari retinolnya sih, jadi kayak dia langsung kempes gitu, yang beruntusan kecil-kecil ya, itu tuh langsung efek banget. Jadi kayak kalau malam aku combine dua ini buat ngilangin bekas jerawat aku. Dan ini retinolnya yang ini ya, yang Something level 1% encapsulated retinol. Ini retinol yang baru ya seingatku, soalnya sebelumnya tuh kayaknya nggak, ya sebelumnya tuh retinol 1% tapi belum yang encapsulated retinol gitu. Kayaknya ini yang baru dari Something juga, cuman ya ini bisa banget kalian coba. Dan ini aku suka banget pakai retinol, emang aku pecinta retinol sih. Pokoknya kombinasi dua ini adalah magic, harus coba. Sebelum aku ke moisturizer, aku mau kasih tahu juga kalau misalnya kalian mau ngilangin bekas jerawat, eksfoliasi kalian tuh juga harus rutin. Aku jadi lebih rutin untuk exfoliate, terutama pakai si ini Something yang AHA, BHA, PHA Weekly Peeling Solution. Aku pakai ini paling seminggu sekali, cuman kalau lagi ada concern kayak gini bisa aku pakai seminggu 2 kali karena biar lebih cepat aja gitu hasilnya, kelihatan efeknya gitu. Dan aku selalu ngandalin si Weekly Peeling Solution ini buat ngatasin kalau misalnya aku lagi ada jerawat, bekas jerawat, terus ada beruntusan, karena kebetulan kulit aku sering banget beruntusan, terus komedo itu juga lumayan ngaruh banget, dan aku selalu kembali lagi ke dia. Walaupun kadang aku suka lupa pakai dia juga. Jadi kadang tuh aku masih suka lupa pakai dia gitu. Kadang harusnya kan paling enggak minimal tuh seminggu sekali ya pakai dia gitu. Cuman kadang tuh aku masih kayak agak lupa. Jadi ketika aku lagi kulitnya lagi agak bermasalah, baru deh ingat lagi buat pakai dia gitu kan. Cuma sekarang aku lagi rutin pakai dia seminggu 2 kali sih.
Selain itu, kadang aku juga pakai si something yang 3% astaxanthin plus chlorelina serum. Ini sebenarnya serum yang aku masih bingung dia fungsinya untuk apa. Walaupun di klaimnya udah jelas ya, dia emang klaimnya itu untuk anti-aging dan juga menghilangkan dark spot gitu. Cuman jujur aku belum merasakan efeknya secara langsung. Cuman ya kadang-kadang aku masih selingin dia aja gitu. Jadi kalau misalnya pagi aku lagi males pakai niacinamide, aku coba pakai dia aja. Walaupun efeknya aku belum tahu sih, kayak aku belum ngerasain efeknya dia untuk ngehilangin dark spot aku. Tapi ya aku masih coba dia aja sih. Ya hope it helps. Terus setelah pakai serum, aku pakai si moisturizer dari Skintific. Aku udah pakai, ini udah jar kedua aku. Aku pakai ini sejak bulan Juni. Aku beli bareng sama si tonernya gitu. Aku beli dia dari bulan Juni dan ini udah jar kedua. Aku so far sangat mencintai moisturizer ini. Cuman aku sangat menyayangkan kenapa dia hanya 30 gram sedangkan harganya bisa 130 ribuan gitu. Berarti kan setiap gramnya 10 ribu ya? Enggak deh. Aduh, coba kamu netonya lebih banyak lagi, mungkin aku bakal lebih aku bakal lebih bahagia lagi gitu. Cuman kayak gimana ya, kayak udah kecanduan gitu loh, karena ini udah jar kedua. Aku mau ganti ke moisturizer lain juga, aku udah ngerasa cocok sama dia karena dia teksturnya tuh enak banget. Dia teksturnya kan ringan banget ya. Dia tuh teksturnya kan kayak gel cream gitu. Jadi kalau misalnya dipakai tuh dia benar-benar yang langsung menyerap ke kulit dan gak ada rasa-rasa berat atau ngerasa ada lapisan di atas kulitnya gitu loh. Jadi benar-benar ngeresep banget. Jadi dia kan ada ceramide-nya juga, jadi efek untuk smoothing teksturnya tuh kerasa banget sih kalau di aku. Apalagi kulit aku gampang banget beruntusan kan, jadi ketika pakai ceramide itu bener-bener ngaruh banget di kulit aku. Jadi beruntusan yang kecil-kecil gitu tuh gampang banget hilangnya gara-gara pakai dia gitu loh. Cuman aku sangat menyayangkan ukuran dia yang sangat kecil dengan harga 130 sampai 150 ribu gitu kan. Tapi kalian harus coba sih, ini worth the hype dan worth it banget sama harganya, karena beneran seenak itu dipakainya dan efek smoothingnya tuh bener-bener kerasa banget. Kalian harus coba sih. Last but not least, pastinya sunscreen. Aku sekarang ini lagi pakai Karasan. Ini Karasan Solar Smart UV Protector. Ini SPF 45 PA+++, dan ya seperti kalian lihat aku udah sampai tipis ya kan, karena ini sudah sampai ke titik-titik terakhir. Udah lumayan susah juga dikeluarinnya gitu kan. So far aku suka-suka aja sih pakai dia dan cocok-cocok aja, nggak ada masalah, nggak ada breakout, nggak bikin jerawatan atau apa. Dia teksturnya menurutku kayak moussey gitu, jadi nggak terlalu berat kayak pakai krim, jadi benar-benar ringan banget. Aku pakai sunscreen cuma 1 jari ya, memang kalau orang-orang bilang pakainya 2 jari, cuman menurut aku kayaknya pakai sunscreen secukupnya aja deh. I mean kalau aku pakai 2 jari itu tuh sometimes aku ngerasa berlebihan aja sih. Jadi kalau ngerasa berlebihan itu jadinya mukanya kayak kesannya tuh berat gitu loh, jadi kayak jadi lengket, terus agak berat di atas kulit tuh, jadi kayak ada lapisannya gitu, dan aku kurang suka dengan finish yang seperti itu. Jadi aku cuma pakai secukupnya aja, dan aku ngerasa cukup pakai sunscreen ini dengan 1 jari. Itu aku udah ngerasa cukup di muka aku. Walaupun sometimes kalau sebelumnya aku pakai sunscreen yang lain itu butuh 2 jari juga. Ya tergantung gimana tekstur mereka, gimana formula mereka gitu sih, dan gimana finishnya gitu. Dan untuk si Karasan ini aku ngerasa cukup dengan pakai 1 jari aja sih. Dan juga di setiap skincarean aku selalu pakai lip balm, dan kalau pakai lip balm aku masih setia pakai si Wardah Everyday Fruity Sheer Lip Balm. Aku senangnya pakai dia karena dia ada warnanya seperti klaimnya ya kan, sheer lip balm, jadi dia ada warnanya kayak warna pink gitu. Aku selalu pakai dia pagi dan malam, terutama malam sih, karena kalau malam tuh aku ngerasa bibirku kering, karena kan kalau malam kita kena AC, terus selama kita tidur kan ya otomatis kita tidak minum gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai lip balm tuh ketika bangun bibirnya jadi lebih kering dan pecah-pecah gitu kadang. Jadi untuk ngatasin itu aku biasanya pakai lip balm ini sebelum tidur. Okay, I guess that's all for today's video. Semoga membantu. Thank you so much for watching. Bye!